Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita baca surat Al-Fatihah dulu untuk pengarang Syekh Hamami Zadah bihazinniah wa ala kullatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususun ila Syekh Hamami Zadah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Pada pertemuan yang ketiga ini kita akan bahas tentang keistimewaan yang terdapat pada surat Yasin, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aksiru qira'ata hadhihi surah, fa inna fiha khasa'isa kasirah." Aksiru, perbanyaklah oleh kalian, qira'ata hadhihi surati, membaca surat Yasin ini. Fa inna fiha, karena sesungguhnya di dalam surah Yasin tersebut terdapat khasa'isa kasirah, banyak sekali keistimewaan, banyak sekali keutamaan. Apa saja keutamaan, keistimewaan yang terdapat dalam surah Yasin tersebut? Hatta qila fi sarhi hadzal hadisi innal ja'i'a idza qara'a bi huduril qalbi asba'ahu Allahu min fadlihi. Hatta qila, sehingga dikatakan oleh suatu pendapat, fi sarhi hadzal hadisi, dalam penjelasan hadis ini, innal ja'i'a, sesungguhnya orang yang lapar, idza qara'aha, apabila dia membaca surah Yasin ini, bihuduril qalbi, dengan menghadirkan hatinya, dengan penuh konsentrasi, dengan penuh khusyuk, asba'ahullahu, maka Allah akan mengenyangkan orang lapar tersebut, min fadlihi, sebab karunia-Nya. Jadi kalau ada orang lapar, lagi lapar banget, walaupun dia nggak makan supaya laparnya jadi nggak lapar lagi, dikenyangin sama Allah, baca nih surah Yasin. Baca bihuduril qalbi, dengan menghadirkan hati, khusyuk, konsentrasi. Ya Allah, saya lapar, nggak ada makanan. Saya baca Yasin, ya Allah buatlah saya kenyang walaupun saya tidak makan. Insya Allah asba'ahullahu min fadli, Allah pasti membuat kenyang dengan sebab karunia-Nya kita membaca surah Yasin ini. Wa in qara'ahal khaifu azhaballahu ta'ala huznahu wa khaufahu. Wa in qara'ahal khaifu, maka jika surah Yasin ini dibaca oleh orang yang sedang takut, sedang khawatir, azhaballahu ta'ala, maka pasti Allah akan menghilangkan khuznahu wa khaufahu, kesusahannya dan ketakutannya. Orang yang lagi takut, lagi khawatir banget, kemudian dia baca surah Yasin, insya Allah ketakutannya itu, kesusahannya itu langsung dibuat hilang sama Allah Subhanahu. Jadi pemberani, jadi orang yang merasa tidak susah lagi. Wa in qara'ahal faqiru khalaso min dainihi. Wa in qara'ahal faqiru, dan jika surah Yasin ini dibaca oleh orang fakir, khalaso min dainihi, maka orang fakir itu, orang susah itu akan terbebas dari hutangnya. Nah, siapa yang punya utang, yang punya utang banyak, yang sampai sekarang utangnya enggak lunas-lunas, udah berbagai macam usaha, banting tulang, ini utang kagak lunas-lunas. Coba
Coba baca terus surah Yasin. Niatin nama Allah, ya Allah, saya ini punya hutang, saya ini punya amanah banyak banget, ya Allah. Dengan lantaran saya baca surah Yasin ini, ya Allah, lunasin utang saya. Dengan cara Allah, Allah pasti akan lunasin utang-utang saudara yang membaca surah Yasin. Wa idza qara'aha dzul hajati qadallahu ta'ala hajatahu. Wa idza qara'aha dzul hajati, apabila surah Yasin ini dibaca oleh orang yang lagi memiliki hajat, yang sedang mempunyai hajat, kebutuhan, kepentingan, qadallahu ta'ala, maka pasti Allah akan memenuhi hajatahu, hajatnya, kebutuhannya, kepentingannya. Yuk, pasti kita banyak punya hajat, banyak punya keinginan yang sampai sekarang hajat dan keinginan itu mungkin belum sukses, mungkin belum berhasil, mungkin belum terpenuhi. Ada surah Yasin. Baca surah Yasin dengan khusyuk, konsentrasi, mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa hajat kita ini supaya dikasih kesuksesan, diberi keberhasilan, dipenuhi hajat-hajat kita. Insya Allah. Insya Allah. Siapa yang gemar membaca surah Yasin, qadallahu ta'ala hajatahu, pasti Allah akan penuhi semua hajat-hajatnya. Hajat dunia maupun hajat akhirat. Wa man qara'aha fis subhi yakunu fi amanillahi ta'ala ilal masai. Wa man qara'aha fis subhi, dan siapa saja yang membaca surah Yasin ini pada waktu subuh, pada waktu pagi hari, yakunu fi amanillahi ta'ala, maka orang tersebut akan berada dalam pengamanan Allah, dalam perlindungan Allah, dalam pemeliharaan Allah ilal masai, sampai sore hari. Dibaca pagi akan dilindungi oleh Allah sampai sore hari. Wa fi ayyi baldatin idza tuliyat au pussirat rafa'allahu ta'ala anhumul bala wal qahta wal ghala wat ta'un wal waba wal marada bi hurmatiha. Wa fi ayyi baldatin, dan di negeri mana saja, di negara mana saja, idza tuliyat, apabila surah Yasin ini dibacakan, au pussirat, atau surah Yasin ini ditafsirkan, dipelajari, kemudian dipahami, rafa'allahu ta'ala anhum, maka pasti Allah akan menghilangkan dari mereka al-bala, bala, bencana, wal qahta, pacaklik, wal gola, melambungnya harga-harga, wataun, penyakit menular, wal waba, epidemi, wal marodo, penyakit, bihurmatika, sebab kemuliaan surah Yasin tersebut. Seandainya sekarang lagi epidemi corona, semua negara di belahan dunia terkena, termasuk kita Indonesia. Seandainya bangsa Indonesia setiap hari pada kompak baca surah Yasin ini, beneran wabah ini akan cepat Allah ilangin. Beneran corona akan pergi dari negara Indonesia, asalkan semuanya umat Islam pada kompak baca setiap hari, pagi, siang, sore, malam, baca itu semuanya. Negara kita akan terhindar dari bencana, negara kita akan terhindar dari pacaklik, negara kita akan terhindar dari krisis moneter, krisis ekonomi, krisis bahan makanan pokok, sembako, dan lain-lainnya. Negara kita akan terhindar dari penyakit-penyakit yang menular. Negara kita akan terhindar dari epidemi. Corona.
yang lagi sangat ditakutin oleh manusia di penjuru dunia. Corona kan cepat selesai dan berbagai penyakit akan Allah usir dari negara kita. Dengan sebab apa? Dengan sebab surah Yasin itu qalbul Quran. Kemuliaan surah Yasin. Subhanallah. Tinggal dipraktekin ayo. Lagi epidemi begini nih. Praktekin semua itu. Di rumah-rumah ayo. Jadi jangan kemudian kita pada di rumah tapi di rumahnya malah keseringan melakukan hal-hal di selain ibadah. Banyakin nih baca Yasin, banyakin baca Yasin. Pak, insya Allah prediksi apapun insya Allah nggak akan akurat. Prediksi ya yang dilakukan oleh pengamat dan lain sebagainya, insya Allah ini semuanya ini sebelum bulan Ramadan, bahkan besok kalau kompak nih semuanya, cepat akan Allah tanggulangi masalah wabah epidemi ini. Selanjutnya, waman qara'aha fil laili yakunu ahluhu fi amanillahi ta'ala ila subhi. Waman qara'aha fil lail, dan siapa saja yang membaca surah Yasin fil laili di malam hari, yakunu ahluhu, niscaya keluarganya, fi amanillahi ta'ala ila subhi, dalam perlindungan Allah sampai pagi hari. Bukan hanya yang baca, serumah bahkan dilindungin oleh Allah dari malam sampai pagi hari. Wa idza quri'at 'alal mayyiti khuffifat anhu azabul qabri in kana min ahlil azabi wa illa fatakunu fi ruhihi wa rohatihi ziyadah. Wa idza quri'at 'alal mayyiti, dan apabila surah Yasin ini dibacakan kepada si mayit, kepada si jenazah, khuffifat anhu, maka akan diringankan buat si jenazah tersebut azabul qabri, siksa kubur. In kana min ahlil azab, jika jenazah itu termasuk yang menerima siksa. Wa illa, dan jika jenazah itu tidak termasuk si penerima siksa, fatakunu fi ruhihi wa rohatihi ziyadah, maka adanya hal itu dalam ruhnya dan kenyamanannya adalah sebagai tambahan. Luar biasa. Kalau si mayit ini sebagai ahli penerima siksa alam kubur, berkat dia dibacain surah Yasin, diringanin siksa kuburnya. Nggak berat-berat, jadi ringan. Kalau seandainya si mayit ini bukan ahli penerima siksa kubur, malah jadi tambahan keberkatan buat dia. Hidup di alam kubur ya menjadi lebih nyaman, menjadi lebih enak. Li'annal qabra raudatun min riyadil jinan au hufratum min hufarin niron. Li'annal qabra, karena sesungguhnya kuburan itu raudatun min riyadil jinan, adalah salah satu taman dari taman-taman surga, au hufratum min hufarin niron, atau salah satu jurang dari jurang-jurang neraka. Karena kuburan itu bisa menjadi taman dari taman surga, atau kuburan itu bisa menjadi jurang dari jurang-jurang neraka. Maka orang yang sudah meninggal dunia, jika sering dibacakan surah Yasin, subhanallah, luar biasa mereka senangnya, luar biasa mereka gembiranya, bahagianya. Anak saya, mantu saya bacain saya Yasin, alhamdulillah. Tetangga saya, murid saya bacain Yasin, alhamdulillah. Subhanallah, luar biasa. Inilah jamaah keistimewaan surah Yasin. Maka oleh sebab itu sayang-sayang dah kalau kita masih hidup kita cuekin nih surah Yasin. Ayo
Mari kita baca surah Yasin, terutama nih salah satu keistimewaannya bahwa surah Yasin ini dapat menghentikan epidemi corona yang sedang melanda dunia. Yuk kita kompak umat Islam di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Setiap hari pagi kita baca Yasin, siang, sore, malam kalau perlu. Paling tidak setiap hari kita kompak baca Yasin. Insya Allah dengan kemuliaan surah Yasin ini, epidemi corona di negara Indonesia yang kita cintai ini akan segera berakhir. Mereka akan mengatakan goodbye bangsa Indonesia. Maaf. Saya sekarang mau pergi karena kalian sudah membaca surah Yasin, dan Allah dengan kun fayakunnya, dengan kehormatan surah Yasin ini, epidemi ini segera berakhir. Insya Allah nanti kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang keempat. Mari kita berdoa, semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan payung ridho, payung kebahagiaan dunia dan akhirat. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma farij an ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jebur ummata Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum